Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita bersama-sama kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beribu-ribu nikmat ya. Nikmat sehat terutamanya. Tidak lupa juga sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hamam yang saya hormati dan juga kepada teman-teman semua yang saya sayangi atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 8, yang mana kali ini kami akan mempresentasikan terkait materi yang berjudul korupsi dalam perspektif Islam. Sebelum kami mulai untuk memaparkan materinya, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 8. Kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada saya, Aryati Meilani, dengan NPM 20200 1500 864. Kemudian ada Putri Wahyuni dengan NPM 20200 1500 863. Kami akan memaparkan materi terkait dengan korupsi dalam persepsi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan mulai untuk memaparkan materinya. Korupsi dalam persepsi Islam, artinya korupsi dalam pandangan Islam. Pengertian korupsi itu sendiri merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sadar untuk memperkaya diri atau cara lain dengan cara-cara yang tidak sah atau batil. Cara-cara yang tidak sah tersebut seperti penyogok, curang, menipu, memanipulasi, penyelewengan, penggelapan atau gulu, dan cara-cara lain yang menyebabkan kerugian orang atau pihak lain. Korupsi juga merupakan sesuatu yang amat sangat tercela. Karena apa? Karena tega memperkaya diri sendiri, ya. Kemudian merugikan suatu kelompok atau golongan yang sementara orang lain itu menderita, gitu. Jadi sungguh sangat kejahatan yang sangat besar ya. Tidak terlihat tapi terasa gitu. Akibatnya itu sangat terasa gitu. Zolim terhadap orang lain, bisa disebut sangat tidak berperikemanusiaan ya, seperti itu. Korupsi juga didefinisikan. Nih ada beberapa definisi ya terkait korupsi. Salah satunya adalah
discretionary corruption. Artinya korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan. Itu biasanya orang yang mempunyai jabatan ya atau kekuasaan gitu. Nah, sekalipun nampak bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh anggota organisasi gitu. Jadi bukan hanya yang punya jabatan aja sih, misalnya seperti ini, seorang pelayanan perizinan misalnya, seorang pelayanan perizinan tenaga kerja asing memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada calo gitu, atau orang yang bersedia membayar lebih. Nah, ketimbang pada pemohon yang biasa-biasa aja gitu. Jadi kalau misalkan ada yang memberi uang lebih atau tips lebih gitu ya, dia akan mendahulukan, akan memprioritaskan ketimbang sama orang-orang yang biasa aja yang nggak memberikan uang lebih gitu. Nyogok lah ya kalau istilah sekarang. Alasannya yaitu karena calo adalah orang yang bisa memberikan pendapatan tambahan gitu. Jadi dalam kasus ini sulit dibuktikan tentang praktik korupsi walaupun ada peraturan yang dilanggar gitu. Terlebih lagi apabila dalih memberikan uang tambahan dibungkus dengan jargon tanda ucapan terima kasih gitu dan diserahkan setelah layanan diberikan. Jadi memang itu tidak, maksudnya bukan ngambil secara diam-diam, tetapi itu sama aja dengan penyogokan ya, dan penyogokan tersebut masuk ke dalam korupsi gitu, seperti itu. Nah, kemudian sejarah korupsi ya. Jadi praktik korupsi pada zaman kenabian itu udah ada ya. Itu zaman kenabian peradaban manusia ketika kehidupan seseorang tersebut telah tersistem dan terorganisir dengan baik. Banyak didapati perilaku korupsi ini telah mengakar dalam suatu sistem atau tindakan yang tidak atau maupun disengaja hidup di masyarakat gitu. Sebagai contoh, dalam masyarakat kuno di India dan Yunani kuno, korupsi telah dipraktekkan sejak milenium sebelum Masehi. Dalam hukuman misalnya disebutkan bahwa para pejabat yang korup yang menerima suap dari orang-orang desa harus diusir dari kerajaan dan harta kekayaan mereka disita. Kemudian di kerajaan Romawi, korupsi diyakini mempunyai tingkat intensitas dan keragaman yang lebih besar dibandingkan korupsi di Yunani. Selain pada zaman kenabian, korupsi juga kemudian pada zaman kerajaan juga itu sangat-sangat mempengaruhi ya, sampai punahnya gitu kerajaan-kerajaan itu karena banyaknya orang-orang yang serakah gitu, saling berebut kekuasaan, saling suap menyuap gitu ya. Intinya korupsi merajalela lah pada zaman udah ada gitu, udah merajalela pada zaman di kerajaan-kerajaan Indonesia gitu ya. Seperti contoh kerajaan Majapahit, Sriwijaya gitu. Kemudian Singosari gitu ya. Jadi memang sudah ada juga pada zaman kerajaan. Terlebih lagi kerajaan sudah tidak ada, diganti dengan kenegaraan ya, bangsa Indonesia. Pada zaman Orde Lama itu juga bahkan sempat
sempat dibentuk ya, sempat dibentuk itu dibentuk satu organisasi ya untuk untuk pemberantasan korupsi gitu Pak, yang disebut PARAN ya. Itu PARAN itu artinya panitia retolling ya, aparatur negara. Jadi itu dibentuk pada zaman Orde Lama berdasarkan undang-undang yang dipimpin oleh Ahmad Haris Nasution gitu. Kemudian dan di situ pada zaman itu pejabat pemerintah tuh diharuskan mengisi formulir yang disediakan ya. Kalau istilah sekarang itu daftar kekayaan pejabat negara gitu. Tapi dalam perkembangannya kemudian ternyata kewajiban pengisian formulir tersebut mendapat reaksi keras dari para pejabat gitu. Mungkin mereka nggak menerima kali ya. Mereka berdalihnya tuh agar formulir tersebut tidak diserahkan kepada PARAN gitu, tapi langsung kepada presiden gitu. Ini mungkin ya ada sesuatu di balik itu semua ya. Makanya kenapa tidak mau diberikan formulir itu. Dan kemudian pada zaman Orde Baru juga sempat dibentuk tim pemberantasan korupsi atau TPK ya, yang diketuai Jaksa Agung. Nah, jadi waktu itu perusahaan-perusahaan negara banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai sarang korupsi gitu. Maraknya gelombang protes dan unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa gitu. Akhirnya ya ditanggapi presiden yang kemudian dibentuklah tim TPK itu. Lalu pada zaman reformasi ya, pada zaman reformasi ini hampir seluruh elemen penyelenggara negara itu sudah terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Jadi udah mewabah ya kalau virus. Komisi Pemberantasan Korupsi gitu. Itu udah diganti ya, dibentuk tuh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jadi dibentuknya itu tahun 2003 dengan tujuan untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi sejarahnya udah sangat-sangat udah dari dulu gitu ya. Dari dulu, dari zaman kenabian sampai sekarang tuh bukannya menghilang atau berkurang, tapi malah semakin mewabah gitu. Sehingga sekarang tuh sulit untuk terlepas dari tindakan korupsi. Karena bukan hanya dari kalangan pejabat aja atau kalangan atas aja ya. Untuk kalangan ya seperti lembaga-lembaga kecil, daerah gitu, itu juga sama gitu. Sudah terjangkit. Kayaknya susah untuk bisa memberantasnya gitu. Itu PR yang sangat sulit ya. Nah kemudian ada pula sifat korupsi menurut Al-Quran. Ya, sifat korupsi menurut Al-Quran itu ada khulu ya. Khulu artinya penggelapan. Nah khulu ini salah satu cara meraih keuntungan tetapi tercela gitu. Dan dapat diartikan sebagai korupsi gitu. Nah kemudian yang kedua ada amulah. Amulah itu adalah salah satu transaksi yang sangat berpotensi merugikan orang lain atau negara dan karenanya dapat dikategorikan sebagai bagian dari korupsi gitu. Jadi
komisi ini, kalau kita sudah melakukan sesuatu hal itu kita mendapat komisi dari orang lain, itu termasuk sifat korupsi ya. Kemudian mungkin yang sifatnya negatif kali ya, kalau komisi yang ya ini juga ya, agak-agak komisi ini kalau disebut korupsi ketika kita misalkan melakukan sesuatu hal dan mendapatkan komisi atau hadiah, kalau itu disamaratakan dengan korupsi ya kayaknya semua orang juga pernah mengalami hal itu ya, pernah dikasih komisi atau sesuatu ya, mungkin terlepas dari itu negatif dan positif. Mungkin kalau komisi yang sifatnya negatif mungkin ya, hal yang dilakukan itu negatif dan mendapat komisi, mungkin itu masuknya korupsi. Tapi kalau yang positif mungkin enggak ya, kalau sifatnya itu hadiah gitu, pemberian ya. Kemudian yang ketiga adalah markup. Markup itu menaikkan atau menaikkan dalam penjualan gitu ya, biasanya menaikkan biaya di luar dari anggaran yang sesungguhnya gitu, disebabkan karena berbagai kepentingan. Jadi itu kan bisa merugikan orang lain ya, jadi sifatnya yang merugikan orang lain dan tidak sesuai itu bisa dikategorikan dengan korupsi gitu, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Putri. Ya, terima kasih. Gratifikasi menurut Islam. Islam tidak mengenal istilah gratifikasi, namun istilah yang mendekati dalam penjelasan mengenai gratifikasi adalah hadiah dan riswah. Riswah dalam bahasa Indonesia disebut dengan shab. Hadiah jika diberikan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala tanpa tujuan dan kepentingan apapun, juga bukan karena pekerjaan atau jabatan, maka hadiah tersebut bukan merupakan gratifikasi. Macam-macam gratifikasi dalam Islam ada 4. Yang pertama itu ariswah, mengantarkan sesuatu yang diinginkan diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diharapkan, atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil atau salah atau menyalahkan yang benar. Yang kedua ada hadiah, sebagaimana huda yaitu petunjuk. Dengan demikian hidayah adalah pemberian satu pihak Allah kepada pihak lain manusia untuk tujuan kasih sayang dan kebaikan, sehingga terjalin hubungan kasih sayang antara Allah dan hambanya. Yang ketiga ada hibah, memberi tanpa ganti rugi. Ibnu Munzir dalam kitabnya Lisan al-Arab mengungkapkan kata wahaba selain berarti pemberian yang tak mengharap ganti rugi dan tidak ada tujuan. Yang keempat ada sedekah, sebuah pemberian secara sukarela baik berupa uang, barang, jasa, kebaikan dan lainnya kepada orang yang berhak menerimanya dengan jumlah yang tidak ditentukan dan diberikan kapan saja serta di mana saja demi mengharap ridha Allah dan pahala dari Allah. Faktor terjadinya korupsi, ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang faktor internalnya, penyebab faktor internal yang berasal dari diri sendiri dan keluarga, antara lain sifat tamak, gaya hidup, moral kurang, dan dorongan keluarga. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang berasal dari luar diri sendiri, antara lain itu adanya aspek politik, aspek hukum, aspek ekonomi, aspek organisasi, dan aspek masyarakat. Faktor pendorong terjadinya riswah atau suap menyuap ada 2. Yang pertama itu daful iman atau lemahnya iman. Riswah sangat erat berhubungan dengan mentalitas iman yang rendah. Praktek suap sejatinya merupakan refleksi dari lemahnya keimanan dalam diri seseorang. Yang kedua ada muraqabatillah atau tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang melakukan riswah tidak merasa bahwa perbuatannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki malaikat yang mencatat amal setiap hambanya. Terima kasih Saudari Putri. Untuk kesimpulan dari materi ini, yaitu korupsi dalam perspektif Islam, adalah tidak ada satu dalil pun yang membenarkan perilaku korupsi dalam Islam. Bahkan Islam melarang dengan tegas terhadap tindakan korupsi karena di dalamnya mengandung unsur pencurian, penggunaan hak orang lain tanpa izin atau penyalahgunaan jabatan, penyelewengan harta negara, suap atau sogok, pengkhianatan dan perampasan atau perampokan. Jadi hal-hal itu yang dikategorikan sebagai korupsi ya, walaupun tidak kelihatan, kejahatan yang tidak kelihatan, tapi dampaknya luar biasa. Dampak dari korupsi itu luar biasa. Terutamanya adalah merugikan baik negara maupun orang lain. Jadi orang lain yang tidak menyadari bahwa haknya diambil orang lain itu sangat zalim ya. Dia yang merasakan enaknya gitu, menikmati uang yang banyak itu, tapi yang dirugikan itu menderita gitu, sampai sengsara gitu. Nah itu perbuatan yang sangat zalim dan sangat dilarang ya oleh agama kita gitu, agama Islam. Nah, Islam memandang korupsi ini sebagai perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, mengganggu kepentingan publik, dan menimbulkan teror terhadap kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Jelas ya, ketika orang sudah korupsi, itu dampaknya sudah pasti merugikan masyarakat ya, atau orang lain gitu. Jadi hukum Islam di sini memberikan sanksi yang tegas terhadap perilaku korupsi, seperti hukuman terhadap jiwa, hukuman terhadap badan, hukuman terhadap harta benda, dan hukuman terhadap kemerdekaan seseorang. Jadi hukum Islam ini sangat luar biasa ya, komplit gitu. Jadi dilihatnya dalam segala aspek gitu. Hukumannya aja bermacam-macam gitu ya. Nah, dalam upaya meminimalisir terjadinya korupsi, filosofi Islam menganjurkan agar dilakukan pencegahan secepat mungkin. Ya, kalau ada pepatah mengatakan mencegah suatu penyakit lebih baik daripada mengobatinya, begitu juga dengan korupsi. Yang lebih baik dicegah daripada diberantas secara tuntas gitu. Jadi kalau misalkan kita dapat mencegah, ya tidak akan ada yang dirugikan, tidak akan ada kasus ini gitu, kasus korupsi ini gitu. Nah, untuk itu diperlukan langkah dan strategi yang tepat. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan menanamkan pendidikan anti korupsi secara dini bagi generasi penerus bangsa. Jadi tugas kita semua ya untuk memberantas korupsi ini dimulai dari generasi penerus kita. Jadi kita harus benar-benar menekankan, menanamkan gitu nilai-nilai moral terhadap generasi penerus ini agar mereka tidak terkontaminasi gitu dengan hal-hal yang berkaitan dengan korupsi ini.
Jadi ketika generasi penerus bangsa itu udah bisa udah paham gitu tentang ajaran Islam yang benar-benar melarang gitu korupsi ini, maka insya Allah kedepannya mungkin korupsi bisa berkurang minimal ya. Ya kalau hilang ya berharap hilang, tapi ya minimal berkurang lah, seperti itu. Dan tidak ada lagi generasi-generasi penerus bangsa yang akan turun-temurun gitu ya dalam korupsi gitu, seperti itu. Baik, mungkin untuk kesimpulannya cukup sekian dari kami untuk memaparkan terkait materi korupsi dalam perspektif Islam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kami dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami terdapat banyak kesalahan atau ketidaksesuaian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bermanfaat buat semua juga ya. Baik, kami akhiri presentasi kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.